Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar teman-teman semua? Pada sehat kan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indri Yuliani. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Brajas Lebah. Di sini saya akan membahas tentang domain name system atau biasa yang disebut dengan DNS. Domain name system bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS ini, domain atau hostname yang ada akan ditranslate dan diterjemahkan dalam alamat IP, sehingga dapat diakses. DNS ini ditemukan pada tahun 1983 oleh Paul Macapetris. Sebelum menggunakan DNS, mapping domain dahulu menggunakan file host txt, teman-teman. File host txt tersebut memiliki kekurangan, yaitu suatu IP address berubah, maka file juga harus berubah, sehingga agak rumit. Berbeda dengan DNS, di mana perubahan bersifat dinamis. Jadi, jika ada perubahan pada suatu host, maka yang lainnya akan mengikuti. Pengertian DNS server adalah bisa melayani permintaan untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh suatu domain. Pemisalan mudahnya, saat Anda ingin mengakses facebook.com, maka server DNS yang akan mencari IP address dari Facebook, sehingga komputer Anda dapat mengakses Facebook. Fungsi DNS server merupakan sebuah database besar yang berfungsi menyimpan semua IP address yang digunakan dalam hostname. Database besar tersebut memuat banyak keterangan tentang IP address saat Anda mengunjungi website tertentu, misalnya youtube.com, maka DNS server akan mentranslatekan atau menerjemahkannya ke IP address YouTube. Pengelolaan DNS itu sendiri ada 3 komponen utama, yaitu DNS resolver, Recursive DNS server, dan authoritative DNS server. DNS resolver merupakan klien yang diketahui sebagai komputer milik pengguna yang membuat permintaan DNS dari program tertentu. Sedangkan recursive DNS server merupakan pihak memberikan jawaban pada resolver berupa hasil pencarian DNS yang diminta. Cara kerja DNS server setelah recursive melakukan pencarian, baru authoritative DNS server muncul sebagai pihak pemberi respon. Respon yang dimaksud bisa berupa delegasi atau jawaban ke DNS server lain. Jadi mudahnya begini, program resolver, web browser, dan my client akan menghubungkan komputer milik pengguna dengan server DNS. DNS server akan mencari alamat host pada file host. Apabila sudah ditemukan, maka data akan diberikan pada klien melalui web browser, sehingga proses langsung selesai. Selain melakukan pencarian pada file host, DNS resolver juga melakukan pencarian pada data cache pada alamat IP yang pernah dicari sebelumnya, akan disimpan dalam cache DNS. Jadi, saat Anda mengunjungi situs yang sama, DNS resolver akan mencarinya dalam data cache lalu memberikan hasil pada web browser Anda, sehingga proses langsung selesai. DNS juga melakukan pencarian di alamat server DNS yang pertama saat tidak ditemukan data di cache ataupun file host. Apabila sudah menggunakan cara di atas tapi nama domain tidak ditemukan juga oleh server DNS, maka pencarian selanjutnya dengan cara mencari file di database server lainnya. Dan jika tidak ditemukan juga, maka pencarian selanjutnya dengan menghubungi server DNS lain. Jadi intinya gini, DNS resolver akan melakukan pencarian dahulu cache dan file host. Nanti jika tidak ditemukan, baru melakukan pencarian di database DNS server. Berikut jenis-jenis DNS server. Yang pertama ada a record. Jenis ini memetakan hostname ke alamat IP atau IP address 32 bit yang mungkin sering Anda ketahui dengan kode IPv4. Yang kedua ada a record untuk memetakan hostname ke alamat IP 128 bit atau Anda bisa menyebutnya dengan IPv6. Yang ketiga ada MX record, merupakan jenis DNS yang memetakan domain ke dalam mail exchange server. Dan yang keempat ada CNAME record yang akan membuat nama lain atau nama alias dari suatu domain. Dan yang kelima ada NS record untuk pemetaan domain dilakukan ke dalam satu daftar yang ada di DNS server. Masuk ke kelebihan DNS ini, yang pertama sangat mudah untuk dikonfigurasikan oleh admin. Yang kedua, DNS juga bisa membuat halaman website menjadi lebih mudah untuk diingat. Dan alamat hostname tidak akan berubah walaupun alamat IP address yang digunakan pada komputer atau laptop Anda telah berubah.
Tidak hanya kelebihan, DNS juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, pengguna memiliki batasan sama untuk halaman situs. Yang kedua, DNS lebih sulit diimplementasikan. Yang ketiga, nama domain yang sangat terbatas. Jadi teman-teman, kesimpulannya bahwa DNS itu berperan penting seperti jantung bagi tubuh karena pentingnya DNS dalam mengakses internet. Saat Anda berselancar di dunia maya menggunakan internet, maka saat itu juga Anda menggunakan DNS. Sekian pembahasan kita tentang domain and system. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.